Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak soleh-soleha kelas 5 SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 3, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, peserta didik mampu membuat peta pikiran tentang poin-poin penting dari teks bacaan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui keuntungan dan keragaman sosial akibat adanya berbagai jenis usaha. Baik anak-anak, pada pembelajaran subtema 1, kalian telah mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi. Nah, apa pengaruh kegiatan ekonomi bagi masyarakat? Apa ya pengaruhnya? Nah, sekarang kita bahas ya. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3. 1, 2, 3. Nah, yang pertama yaitu produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat, maka akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Produksi. Apakah produksi itu? Amatilah kegiatan ekonomi seorang petani berikut ini ya. Nah, coba kalian amati dulu. Baik, dari ilustrasi tersebut, si petani telah melakukan kegiatan produksi. Petani menanam padi di sawah, lalu memberi pupuk dan menyiangi rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman padi. Setelah bulir-bulir padi mulai bernas, petani mengusir burung-burung yang berusaha makan bulir-bulir padi itu. Saat padi menguning, itulah saatnya petani memanen. Hasil panen lalu dijual. Nah, jadi produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen.
Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Sumber daya ekonomi adalah barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan. Sumber daya ekonomi dapat berasal dari sumber daya alam atau sumber daya manusia. Sumber daya ekonomi dapat diolah menjadi modal dasar pembangunan. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, atau gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup. Bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kemakmuran hidup. Distribusi. Setiap hari kalian makan dan mengenakan pakaian. Bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu tempat tertentu. Pakaian juga diproduksi di tempat tertentu lainnya. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian, diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut distribusi. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan jalan yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat, sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Nah, selanjutnya konsumsi. Perhatikan aktivitas teman sekolah ketika istirahat. Ada yang jajan di kantin, ada pula yang makan bekal dari rumah, dan banyak lagi. Jajan di kantin dan makan bekal termasuk kegiatan konsumsi. Nah, konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Nah, dari informasi tersebut, kalian mengetahui kegiatan ekonomi dan dampaknya bagi masyarakat. Kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ayo mencoba. Berdasarkan teks pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, buatlah peta pikiran yang memuat informasi-informasi penting dari teks tersebut. Nah, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat.
Yang pertama, produksi. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Yang kedua, distribusi. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan jalan yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat, sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Yang ketiga, konsumsi. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan berupa uang atau waktu. Ayo berdiskusi. Keragaman jenis usaha ekonomi menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Apa keuntungan dari kondisi ini? Diskusikan bersama teman-teman kelompokmu. Tulislah hasilnya dalam tabel berikut ini. Nah, untuk latihan soal ini itu ada pada buku paket tema 8 halaman 132. Kalian bisa menyalinnya ya. Nah, keragaman sosial akibat berbagai jenis usaha menimbulkan keuntungan. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan warga. Yang kedua, memenuhi kebutuhan warga yang beraneka ragam. Yang ketiga, meningkatkan kebersamaan dengan saling mengenal satu dengan yang lain. Yang keempat, meningkatkan sikap saling menghargai antar sesama warga. Dan yang kelima, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan warga. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih telah memperhatikan penjelasan dari Bu Guru. Tetap semangat belajar dan jangan lupa sholat 5 waktu ya anak-anak. Jangan lupa juga sholat duhanya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya anak-anak. Laksanakan 4M. Memakai masker dengan benar. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Dan yang keempat, menghindari kerumunan. Baik, Bu Guru akhiri ya pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak.